Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat, hidayah serta pertolongannya kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian kitab Tafsir wa Bayan li A'dzam Suratin fil Quran atau tafsir surat Al-Fatihah oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Sekarang kita lanjutkan halaman 39 tentang firman Allah Ar-Rahmanir Rahim. Dialah Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu kalau dari segi terjemahan bahasa Indonesianya. Adapun tafsirnya dan sekedar menegaskan kembali apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu di sini hanya sekedar meringkas, menukil dari tafsir para ulama, di antaranya tafsir Al-Imam Ibnu Katsir Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Seperti dalam pembahasan Ar-Rahman Ar-Rahim di sini. Ini beliau meringkas dari tafsir Imam Ibnu Katsir khususnya dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim. Kalau antum punya tafsir Ibnu Katsir, lihat pembahasan ini dalam pembahasan Bismillahirrahmanirrahim. Karena di situ ada kata Ar-Rahmanir-Rahim dibahas di dalam pembahasan basmalah. Dikatakan di sini Ar-Rahmanir-Rahim ismani mustaqani minar rahmati ala wajhil mubalaghah. Dari segi bahasa, Ar-Rahman Ar-Rahim ini dua nama Allah yang diambil dari kata Ar-Rahmah. Kalau mungkin yang pernah belajar bahasa Arab, ada istilah kalimat yang mustaqah yang diambil dari kata yang lain. Contoh misalnya antum sering membaca ayat jazaan bima kanu ya'malun. Surga itu balasan bagi orang yang beramal. Ya'malun, ya'malun itu mustaqon, diambil dari al-amalu, ya.
Amila ya'malu amalan. Di sini juga sama. Rahima yarhamu rahmatan. Rahimun rahmanan rahiman. Itu dari segi bahasa Arab. Ar-Rahman dari kata-kata ar-rahmatu. I'lam misalnya, ketahuilah. Alima ya'lamu ilman, diambil dari kata-kata al-ilmu. Itu namanya mustaq, kata yang diambil dari yang lainnya atau pecahan katanya. Namun Ar-Rahman, Ar-Rahim, dua nama yang diambil dari kata Ar-Rahmatu ala wajhil mubalaghah. Ini juga dalam segi bahasa Arab ada redaksi mubalaghah, yaitu kata yang menunjukkan sangat amat. Contoh ya, orang sabar dalam bahasa Arab sabirun. Kalau amat sabar saburun. Ya, itulah keindahan bahasa Arab. Beda istilahnya, bentuk kata beda maknanya. Ziyadatul mabani tadullu ala ziyadatil ma'ani. Dalam kaidah para ulama, tambahan kata dalam bahasa Arab itu menunjukkan beda pendalaman maknanya. Contoh, bersabarlah, isbir. Kalau dalam Al-Quran ada kata-kata ya ayyuhalladzina amanusbiru, wahai orang beriman bersabarlah. Ditambahkan lagi Allah wasabiru, tambahkan kesabaran. Jadi kalau terjemahannya ya sama kurang lebih, isbir wasabir, bersabar. Cuma kalau dalam segi bahasa Arab ada tambahan makna. Isbir bersabar, wasabir tambahkan kesabaran. Di sini juga sama. Kalau orang sabar namanya sabir. Kalau amat penyabar saburun. Ya, sama dengan ini, orang yang kasih sayang itu rahimun, rahimun. Tapi kalau dia sangat penyayang, rahmanun atau rahimun. Itu namanya al-mubalaghah, redaksi yang menunjukkan akan makna amat sangat. Paham tidak? Iya. Paham nggak paham? Iya, belajar bahasa Arab lagi. Namun intinya Ar-Rahman, Ar-Rahim ini dua nama yang berasal dari rahmah, yang maknanya sangat amat penyayang. Lalu apa bedanya Ar-Rahman, Ar-Rahim dari segi bahasa Arab? War-Rahman asyaddu mubalaghatan minar rahim. Kalau kita ditanya apa bedanya Ar-Rahman, Ar-Rahim, jangan pakai terjemahan Ar-Rahman penyaksi, nah, ini nggak ada bedanya. Kalau antum ditanya dari segi bahasa Indonesia, nah wallah nggak tahu. Kalau dari segi bahasa Indonesia yang paham bahasa Indonesia, atau mungkin ada guru bahasa Indonesia, apa bedanya pengasih dan penyayang? Ada yang tahu? Ana nggak tahu, wallah alam. Kalau ana sih bisa dibalak-balik. Ar-Rahman diartikan pengasih, ya. Ar-Rahim juga apa? Penyayang. Ya. Namun dalam segi bahasa Arab, kata para ulama, Ar-Rahman itu lebih mendalam maknanya daripada Ar-Rahim. Kalau kita katakan sekarang ini, insya Allah akan ada penjelasan lebih lanjut. Ar-Rahman dikatakan lebih mendalam atau lebih luas maknanya daripada Ar-Rahim. Karena Ar-Rahman ini mencakup orang kafir, orang mukmin dikasihani, disayangi oleh Allah. Ini kalau mau dibedakan, Ar-Rahman lebih mendalam atau lebih luas, lebih umum maknanya. Mencakup orang kafir, mukmin, musyrik, munafik, Allah kasihani. Buktinya mereka masih bisa hidup di atas muka bumi ini. Tanpa rahmat dari Allah, orang kafir, ahli bid'ah, musyrik, munafik nggak akan mungkin hidup di atas muka bumi ini. Tapi karena kasih sayang Allah, mereka dikasih kesehatan, dikasih hidup, dikasih kekuasaan dan seterusnya. Itu makna Ar-Rahman. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam tafsir beliau tentang ayat ini, beliau mengatakan Ar-Rahman artinya dzurrahmatil wasi'ah, zat yang memiliki rahmat yang sangat amat luas.
Sebagaimana firman Allah, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Bahkan tadi, orang kafir Allah kasihani. Orang musyrik yang jelas-jelas menduakan, menyekutukan Allah, yang berbuat kemungkaran, kezaliman, kemaksiatan yang paling besar, masih Allah kasihani. Ini arti Ar-Rahman lebih luas daripada Ar-Rahim. Adapun Ar-Rahim ini lebih khusus, yaitu hanya untuk orang yang beriman. Makanya dalam ayat dikatakan wa kana bil mu'minina rahima. Allah rahim kepada orang yang beriman. Jadi rahim lebih khusus daripada Ar-Rahman. Ini kalau mau dibedakan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Atau sebagian ulama mengatakan kalau Ar-Rahman ini berkaitan dengan sifat rahmat bagi Allah. Sifat alladzi rahmatu wasfuhu. Ini mungkin bisa dikatakan beda yang kedua. Kalau Rahman ini berkaitan dengan sifat rahmat yang ada, yang melekat pada diri Allah. Ar-Rahman berkaitan dengan sifat rahmat yang melekat pada diri Allah. Sedangkan Ar-Rahim ini berkaitan dengan yang dirahmati. Makanya Syekh Utsaimin juga mengatakan Ar-Rahim artinya al-musil lirrahmati ala man yasha min ibadihi, yaitu yang memberikan, mencurahkan rahmat kepada hamba-hambanya. Ini kalau mau dibedakan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman ini berkaitan dengan sifat rahmat yang melekat pada diri Allah, sedangkan Ar-Rahim berkaitan dengan objek yang dirahmati oleh Allah atau almarhumin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Asy-Syaikh di sini War-Rahman mustaqun. Beliau ulangi lagi, nama Allah Ar-Rahman itu mustaq. Apa arti mustaq tadi? Diambil dari kata yang lain atau ada pecahan kata yang lainnya. Yaitu tadi apa? Ar-Rahmatu atau yang semisal dengannya. Dalil tentang Ar-Rahman itu mustaqun adalah sabda Rasulullah SAW wa dalilu dzalik. Jadi dalam bahasa pun ada dalilnya. Ya. Makanya kalau kita pelajari buku-buku bahasa Arab, buku-buku nahwu, terutama dari ulama-ulama terdahulu, itu mereka ketika membuat kaidah, mereka bawakan dalilnya dari ayat, dari apa? Al-hadis. Al-Quran dan hadis adalah hujjah juga dalam masalah apa? Bahasa. Di antaranya di sini, bahwasanya nama Allah Ar-Rahman itu mustaq, diambil dari kata yang lain. Ya, kalau dibahas lagi, lawannya mustaq itu jamid, yang tidak ada pecahannya. Contoh ya bahasa Arab, pisang itu apa arti bahasa Arabnya? Mauzun. Itu nggak ada pecahannya. Maza, yamuzu, mauza. Ya, yaitu mauzun sudah. Ya. Dan seterusnya. Itu bedanya antara mustaq dengan apa? Jamid. Misalnya kursi, dalam bahasa Arab juga kursi, al-kursiyu. Dari mana bahasa kursi itu? Dalam mustaqnya ada atau tidak? Ya, ada, dia jamid. Bukan karosayar kursi apa. Itu sekilas tentang bahasa. Dalil Ar-Rahman itu mustaqun adalah sabda Rasul dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, annahu sami'a Rasul SAW yaqul. Beliau mendengar Rasul SAW bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, alias hadits qudsi, Ana Rahman, aku adalah Ar-Rahman, yang maha penyayang. Sedikit mumpung masih ingat,
Kata para ulama di antara beda Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman itu nama yang khusus hanya untuk Allah, tidak boleh untuk yang lainnya. Beda dengan Ar-Rahim. Ar-Rahim ini termasuk nama yang dibolehkan diberikan kepada selain Allah. Mungkin dalam kajian kita yang lain pernah kita sampaikan, ada di antara al-asmaul husna yang hanya khusus bagi Allah, tidak boleh yang lainnya. Di antaranya nama Allah itu sendiri, nggak boleh orang dinamai Allah. Na'udzubillah min dzalik, harus Abdullah, Abdurrahman. Atau tadi Ar-Rahman khusus bagi Allah, tidak boleh orang dinamai Ar-Rahman. Harus apa? Abdurrahman mungkin, ya. Beda dengan Ar-Rahim. Ini boleh untuk yang lainnya. Mana dalilnya? Allah ketika menamai Rasul, mensifati Rasul. Qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dalam akhir-akhir surat At-Taubah, Allah menamai Rasul, mensifati Rasul dengan bil mu'minina raufun rahim. Rasul itu kasih sayang kepada orang-orang beriman. Allah namai beliau dengan rahimun. Ini kata ulama, berarti kalau rahim boleh untuk yang lainnya selain Allah, tapi kalau rahman tidak boleh. Paham? Ini mungkin juga di antara beda Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kata Allah, Anar Rahman, aku adalah Ar-Rahman. Khalaqtur Rahim, aku yang menciptakan tali kekerabatan. Ar-Rahim. Kalau bahasa kita apa? Silaturahmi. Itu kalau bahasa Arabnya Ar-Rahim, silaturahim yang benar. Dan yang benar, silaturahim hanya untuk karib kerabat. Ini yang perlu juga diluruskan. Dan ini sudah sering kita sampaikan, ada beberapa kosakata bahasa Arab yang diadopsi ke dalam bahasa kita, namun beda pemahamannya antara yang asli dengan yang sudah dibahasa Indonesiakan. Di antaranya di sini. Banyak dari kita menganggap silaturahmi itu menjalin hubungan dengan semua orang. Reuni SMA ditulis dalam rangka menjalin apa? Tali silaturahim. Iya, kalau satu sekolah itu kerabatmu tidak ada masalah. Namun kalau nggak ada tali kekerabatan, ini dalam bahasa Islam, dalam bahasa Al-Quran dan Hadis, bahasa ulama ini keliru. Ini berlebihan. Silaturahim itu hanya khusus bagi karib kerabat. Itu kalau dalam bahasa Islam. Dan lebih parah lagi dengan membawakan dalil. Ya, pembukaan reuni dibawakan hadis, man ahabba an yubsata fi rizqihi wa yunsa fi atharihi falyasir rahimah. Barang siapa yang ingin dibentangkan rezekinya, dipanjangkan usianya, hendaklah dia menjalin tali silaturahim. Padahal apa? Tidak ada tali kekerabatan. Ini sudah salah istilah, salah memakai apa? Dalil. Makanya perlu diluruskan. Ya. Namun sekedar menjalin hubungan, pertemanan, persahabatan silakan. Cuma jangan pakai apa? Hadis dan disalah apa? Tempatkan. Ini tidak benar sama sekali. Kata Allah, aku yang menciptakan tali kekerabatan. Wa syaqaqtu laha isman min ismi. Ini inti pembahasan. Bahwasanya nama Allah Ar-Rahman itu diambil dari Ar-Rahim tadi. Ya, dari kata-kata apa? Ar-Rahim. Jadi nanti ketemunya tadi rahimah yarhamu rahman, rahmatan rahimun warrahim. Syaqaqtulah isman min ismi. Aku mengambil dari kata Ar-Rahim itu namaku, yaitu Ar-Rahman tadi. Faman wasalaha wasaltuhu. Barang siapa yang menjalin tali silaturahim dengan siapa? Dengan siapa?
karib kerabat, maka aku akan menyambungnya, akan menurunkan pahala rahmat kepadanya. Namun waman qata'aha qata'tuhu, dan barang siapa yang memutuskan tali silaturahim dengan siapa? Karib kerabat. Ya, jangan disalahpahami. Kalau pertemanan, ya sekali lagi jangan pakai istilah apa? Silaturahim. Silakan hubungan sahabat, teman dan sebagainya. Namun kalau bukan karib kerabat, bukan istilahnya silaturahim. Dan dalam hadis ini ada keutamaan pahala bagi yang menjalin tali silaturahim, terutama kedua orang tua. Ya mungkin ada yang musafir di Surabaya, orang tuanya di luar kota sana, wajib untuk dia menjalin tali silaturahim dengan kedua orang tuanya, atau dengan karib kerabat yang lain, pamannya, bibinya, ya karib kerabat dari orang tua ataupun dari ya ibu. Ini keutamaannya, kata Allah, man wasalaha wasaltuhu. Dan tadi keutamaannya akan dibentangkan rezekinya, dipanjangkan usianya. Namun sebaliknya, yang memutuskan tali silaturahim tanpa sebab yang syar'i, ya, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba apa putus tali silaturahim, cuek kepada orang tuanya, kepada kerabat yang lainnya, maka kata Allah, qata'tuhu, aku akan memutuskannya dari rahmatnya. Dan bahkan dalam ayat dikatakan, ulaikal ladzina la'anahumullah, mereka lah yang dilaknat oleh Allah, fa asammahum wa a'ma absarahum. Ya Allah jadikan dia asam dan juga apa? Buta. Naudzubillahi min dzalik. Atau dia bisu. Naudzubillahi min dzalik. Ini keutamaan bagi yang menjalin tali silaturahim dan ancaman bagi yang memutuskan tali silaturahim. Hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi. Namun intinya tadi, dalil Ar-Rahman itu mustaq adalah hadis ini. Makanya kata Imam Al-Qurtubi, hadza nassun fil istiqaqi fala makna lil mukhalafati wasyiqaq. Hadis ini adalah dalil bahwasanya nama Allah Ar-Rahman itu mustaq, diambil dari kata yang lain, yaitu Ar-Rahim atau Ar-Rahmatu. Maka tidak selayaknya untuk diselisihi dan dijadikan sebagai perbedaan perselisihan. Kalau antum lihat lengkapnya di tafsir Ibnu Katsir, ini dibawakan, ucapan ini dibawakan untuk membantah sebagian pakar bahasa Arab yang lain yang mengatakan Ar-Rahman itu bukan mustaq. Paham? Jadi itu permasalahan sebenarnya. Ada pendapat ulama bahasa Arab yang mengatakan nama Ar-Rahman itu tidak mustaq, tidak diambil dari kata Ar-Rahman atau Ar-Rahim. Maka dibantah oleh Imam Ibnu Katsir dengan ucapan dan dalil tadi. Rawa Ibnu Jarir bisanadi anil Azrami yaqul. Imam Ibnu Jarir At-Tabari meriwayatkan dengan sanadnya dari Az-Azrami, beliau berkata, Ar-Rahmanir Rahim qal, Ar-Rahman li jamil khalq. Ini yang sudah kita sampaikan tadi. Nama Allah Ar-Rahman mencakup semua makhluk. Yang kafir, mukmin, musyrik, muwahhid, yang ahlu sunnah, ahlul bidah, ahlul ta'ah, ahlul ma'siyah, semuanya dirahmati oleh Allah. Dalam artian mereka diberi makan, diberi kesehatan, diberikan kenikmatan-kenikmatan dunia. Namun harus kita yakini bahwasanya sebagaimana dalam hadis, inna lillahi mi'ata rahmatin anzalaha wahidatan bainal insi wal jin. Dalam hadis yang sahih Rasul mengatakan Allah memiliki 100 rahmat. Allah turunkan satu saja rahmatnya di dunia ini, di antara jin dan manusia, wal bahaim wal hawam. Allah berikan kepada hewan ternak, kepada binatang-binatang. Wa biha yata'atafun, dengan satu rahmat Allah itulah mereka saling mengasihani. Bahkan apa, binatang buas punya kasih sayang kepada apa? Anaknya sendiri. Wa biha yata'atafun,
Dan wa akhara tis'atan wa tis'ina rahmah li ibadihil mu'minin yaumal qiyamah. Namun Allah menunda 99 rahmatnya untuk hambanya yang beriman di hari kiamat. Semoga Allah merahmati kita di dunia wal akhirah. Bahkan dalam hadis, tidaklah ada seorang pun masuk surga kecuali dengan apa? Rahmat Allah. Namun rahmat Allah tidak bisa digapai, diraih kecuali dengan al-iman wal amalu as-saleh, dengan tauhid dan ittiba'u as-sunnah. Jangan mengatakan, waduh nggak usah beramal, kan masuk surga dengan rahmat Allah. Iya betul, tapi rahmat Allah hanya diberikan kepada yang apa? Beriman dan beramal as-saleh. Nah, Ar-Rahman itu untuk semua makhluk, sedangkan Ar-Rahim hanya untuk orang yang beriman. Dalilnya Allah berfirman, "Tsummastawa 'alal arsy Ar-Rahman." Kemudian dia Allah yang Maha Penyayang istiwa tinggi di atas al-arsy. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah tinggi di atas arsy. Ayat ini sebagai dalil tentang ketinggian Allah di atas arsy, di atas semua makhluknya. Akidah Ahlussunnah sepanjang masa dari zaman Rasul sampai detik ini dan sampai hari kiamat mengatakan Allah di atas al-arsy. Arsy itu di atas langit yang ketujuh. Dalilnya lebih dari 2000 kata para ulama tentang masalah ini. Imam Az-Zahabi yang bermadzhab Syafi'i punya kitab judulnya Al-Ulu tentang ketinggian Allah yang ada di perpustakaan saya, 2 jilid lebih dari 1000 halaman. Hanya berkaitan dengan apa? Dalil ayat atau hadis, ucapan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ucapan 4 imam mazhab, ucapan ulama-ulama 4 mazhab dan seterusnya. Semua sepakat Allah di atas langit. Sebagaimana kata Imam Al-Auza'i rahimahullah, kunna wattabi'una mutawafiruna naqul Allahu fis sama'. Kami dan para tabi'in, muridnya para sahabat Rasul, sepakat mengatakan Allahu fis sama', Allah di atas langit. Ya, sekali lagi ini akidah Ahlussunnah sepanjang masa. Jangan mengatakan Allah di mana-mana dan seterusnya. Ini menyelisihi ijma', menyelisihi ayat dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Fadzakaral istiwa bismihi Ar-Rahman liya umma jami'a khalqi birahmatihi. Dalam ayat ini Allah memakai kata Ar-Rahman, enggak memakai kata Ar-Rahim. Kenapa? Agar rahmatnya mencakup semua makhluknya. Jadi kalau diteliti dalam ayat didapati kalau Ar-Rahman ini mencakup semua makhluk. Seperti dari ayat tadi, Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah yang Maha Penyayang istawa di atas arsy, arsy di atas makhluk semuanya. Maka rahmatnya mencakup semua makhluk. Allah enggak pakai kata-kata apa? Rahim. Namun Ar-Rahim Allah pakai dalam ayat wa kana bil mu'minina rahima. Allah rahim kepada orang yang beriman. Maka dari situlah para ulama mengambil kesimpulan bedanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman lebih umum, mencakup semua makhluknya, yang kafir, mukmin dan seterusnya. Adapun Rahim lebih khusus bagi siapa? Yang beriman. Wa qala wa kana bil mu'minina rahima. Fa khassahum bismihi Ar-Rahim. Allah mengkhususkan orang beriman dengan namanya Ar-Rahim, yaitu Allah khususkan mereka dengan nikmat hidayah. Makanya seorang muslim muslimah wajib meyakini nikmat Allah yang paling mulia, nikmat tauhid, nikmat Islam, nikmat mengetahui akidah yang sahih. Kenapa? Karena kalau nikmat dunia, orang punya rumah, punya mobil mewah, nggak ada bedanya dengan orang kafir. Bahkan orang terkaya di dunia sekarang siapa? Orang kafir mukmin. Artinya ini masalah urusan dunia kalau dalam kacamata Islam
Ini sebagaimana kata Rasul, ad-dunya mal'una, dunia itu terlanat, wa mal'un ma fiha. Meskipun seorang muslim tetap pertengahan dalam segala hal. Tidak boleh mengharamkan dunia secara mutlak, namun tidak boleh tamak kepada dunia. Dia mencari dunia untuk akhirat, dan dia yakini wal akhiratu khairun wa abqa. Nah, para sahabat ada yang kaya raya, tapi dunia mereka, kekayaan mereka untuk berjuang di jalan Allah. Qalu fadalla ala anna rahman asaddu mubalaghatan fir rahmati minar rahim. Dari ayat-ayat tadi kata para ulama ini menunjukkan ar-rahman maknanya lebih mendalam atau lebih umum dibandingkan ar-rahim li umumiha fid darain, karena keumumannya di dunia maupun di akhirat. Ditegaskan lagi ar-rahman amun war-rahim khasun. Nama Allah ar-rahman itu lebih umum, sedangkan ar-rahim lebih khusus. Ar-rahman ay yarham ahla dunya wal akhirah. Rahman itu mencakup Allah merahmati yang di dunia dan juga di akhirat. Ini juga mungkin bisa antum jadikan perbedaan yang keempat. Ya, perbedaan antara ar-rahman dan apa? Ar-rahim. Kalau ar-rahman ini menurut sebagian para ulama, ar-rahman itu mencakup rahmat yang Allah berikan di dunia maupun di akhirat. Yarham ahla dunya wal akhirah. Sedangkan ar-rahim khasun bil mu'min yaumal qiyamah. Sedangkan ar-rahim ini khusus bagi orang yang beriman pada hari kiamat. Namun sekali lagi antum kasih tandai ini menurut sebagian para ulama. Namun yang lebih tepat sebetulnya nanti akan dijelaskan, ar-rahim juga mencakup rahmat Allah di dunia dan di akhirat. Inna Allah yarham mu'minin wal kafirin fid dunya ala sawa. Allah merahmati orang mukmin, orang kafir di dunia sama rata. Allah berikan makan, berikan minum, berikan kekuasaan. Wa dzalika min nawahi umurim al-ma'asyiyah wa asbabi hayatihim wa ma yakfur lahum hayatamud dunya. Untuk menopang urusan dunia mereka, Allah rahmati mereka. Sekali lagi, tanpa rahmat dari Allah mati semua, ya, tidak akan ada yang bisa hidup. Wa ma yakfulahum hayatamud dunya farahmatuhuna amatun. Rahmat Allah itu mencakup semua makhluknya. Wa idza lam takunir rahmatu hadi amatan la tatakamal asbabut taklif minal in'am alaihim bi nikmatil aql alladhi biwasitati ya'rifunal haqqa minal batil. Kata penulis di sini, seandainya rahmat Allah itu tidak mencakup semua makhluk, maka tidak sempurna adanya taklif, yaitu beban syariat. Allah membebankan kewajiban-kewajiban seperti sholat, puasa, zakat, yaitu diantaranya dengan Allah memberikan nikmat akal kepada semua manusia. Orang kafir, orang mukmin Allah berikan akal. Cuma kalau orang mukmin digunakan akalnya untuk mentauhidkan Allah. Orang mukmin tahu dengan dia berpikir adanya langit dan bumi ini, ya, itu adalah ciptaan Allah, kekuasaan Allah, Allah yang mengatur. Akal orang beriman mengatakan yang berhak disembah hanyalah yang menciptakan langit dan bumi. Ini akal orang yang beriman. Makanya dia hanya menyembah kepada Allah semata, Al-Khaliq, yang menciptakan alam semesta. Allah berfirman, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Mengapa mereka berbuat syirik, menyembah kepada selain Allah yang tidak bisa menciptakan, bahkan mereka yang diciptakan. Makanya banyak ayat-ayat yang menyuruh kita untuk berpikir, yaitu menggunakan akal dalam rangka mentauhidkan Allah. Ini akalnya orang beriman. Dengan akal itulah orang beriman bertauhid kepada Allah. Dengan akal tersebut
Allah bebankan syariat. Diwajibkan salat. Orang gila enggak wajib apa? Salat. Rufi'al aqla, diangkat pena kewajiban. Orang kafir tidak menggunakan akalnya. Padahal itu nikmat yang Allah berikan. Makanya mereka akan apa? Diazab oleh Allah karena mereka apa? Sudah diberikan nikmat akal namun tidak digunakan. Menyembah binatang, menyembah pohon keramat dan seterusnya. Padahal secara akal sehat, bagaimana binatang kok dia apa? Disembah. Bagaimana? Ya seperti pohon keramat kalau disembah, mereka yang menyirami tiap hari dan seterusnya. Seperti dulu orang Arab jahiliyah menyembah berhala berupa kurma setelah disembah di ainal ukul, mana akal mereka? Naudzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi dengan rahmat Allah yang memberikan kepada mereka akal, ya, ini untuk apa? Mereka ditegakkan hujjah, ya, ketika pada hari kiamat kalau mereka tidak mau beribadah kepada Allah akan diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kata beliau dengan perantara akal tersebut mereka bisa tahu mana hak, mana batil. Meskipun kata para ulama perumpamaan akal dengan syariat, ya, itu seperti malam dengan cahaya. Antum dikasih mata, antum disuruh masuk ke hutan belantara tanpa senter, tanpa lampu, bisa enggak melihat? Bisa enggak? Enggak bisa. Itulah akal. Akal tanpa syariat itu seperti tadi. Orang punya mata tapi di tempat apa yang gelap. Antum dikasih akal tapi enggak pakai dalil Al-Qur'an dan Sunnah, gelap gulita tetap. Makanya kata Imam Ahmad, farra'yu lailun wal haditsu nahar. Akal itu seperti malam yang gelap gulita, sedangkan hadis seperti siang yang terang benderang. Tidak bisa akal digunakan untuk segala-galanya. Akal itu digunakan untuk mentauhidkan Allah, untuk mendukung Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jadi pertengahan dalam menggunakan akal, tidak ditanggalkan seperti orang musyrikin tadi, tidak pula berlebihan sampai menuhankan akal, sampai menjadikan akal sebagai timbangan segala-galanya, sampai menentang Al-Quran dan Sunnah dengan akal. Ini juga tidak dibolehkan. Ahli Sunnah pertengahan menjadikan akal, ya, di posisinya, meletakkan akal pada tempatnya. Kurang berapa menit? Sudah. Ya, ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqul qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.